Terus tadi yang paling horornya tuh gimana tuh? Nah, ini gue juga mungkin harus disclaimer dulu kali ya ke sosoknya. Apa tuh? Soalnya agak benar-benar mengerikan, bahkan sampai temen gue aja waktu itu apa namanya, dikasih peringatan sama sosok itu langsung. Halo Sobat Kelana, kembali lagi di Cerita Kelana. Kali ini gue kedatangan salah satu narasumber yang kebetulan partner di salah satu tempat kerja nih. Halo Mas Bim, boleh kenalin Halo. namanya? Ya, nama gue Bisik, orang yang paling asik. Oke. Itu opening di konten gue sih ya. Jadi nama gue Bima gitu. Gue sih mau ceritain pengalaman ya dari kecil gitu. Dari kecil sampai ke gede. Cuman kalau pengalaman pribadi jujur sedikit, tapi dari orang-orang sekitar ada. Bahkan sampai yang tragedi kayak gitulah ada juga. Pengalamannya tuh kayak gimana tuh? Pengalaman horor dari yang paling horor lah. Kalau dari yang paling horor mungkin nanti di akhir deh. Tapi Oke. kalau menurut gua mending dari waktu gua kecil dulu. Oke, gimana tuh? Jadi dulu gua pernah, nggak tahu mungkin itu karena anak kecil masih sensitif kali ya. Jadi depan rumah tuh ada gang kecil. Nah, di gang kecil itu tuh dia kan ada kayak apa? Warung kayak gitu. Di situ tuh gua ngeliat ada, itu siang posisinya. Posisinya siang, ada pocong keluar tuh dari tanah. Nggak tahu kenapa masih bersih gitu. Oh, kalau kata orang apa tengari bolong. Tengari ya, mungkin dari jam-jam kayak gitu kali. Orang-orang keluarga gua kayaknya nggak ada yang notice tuh, cuma gua doang yang lihat. Dan gue juga nggak tahu kenapa di situ ngeliatinnya diem aja, kayak entah terkagum-kagum atau ngerasa heran gitu ya, karena baru pertama lihat dan belum tahu makhluk-makhluk yang kayak gitu sih. Karena kan biasanya kan kalau yang kayak gitu kan biasanya tuh dia Ya mungkin entah bajunya. penglaris atau gimana, gue nggak tahu. Gue sempat mikirnya ke situ sih. Karena itu posisinya samping warung gang itu. Jadi dia muncul pas banget di samping warung gitu. Iya, terbang, udah itu gue lupa itu langsung hilang atau gimana, tapi pelan-pelan naiknya tuh. Gue sempat mikir, masa sih ada yang lagi ngerek gitu loh, dikerek dari di apa? Mungkin itu bekas makam terus dipindahin atau gimana? Gue sempat mikirnya gitu kalau waktu kecil. Iya, tapi kayaknya nggak Nah mungkin itu, nggak juga gitu mungkin. kan. Tapi lihat mukanya. Enggak, benar-benar ketutup. Kayak masih kayak apa sih? Baru dipocongin gitu, kayak mayat abis baru dipocongin, masih putih bersih kayak gitu. Tapi terbang, tengah hari Oke. bolong. Itu pas tengah hari. Abis itu kejadian apa lagi? Nah, dari situ pengalaman yang lain tuh gue sempat kayaknya ya hampir dibawa kelong wewe gitu. Itu pas masih kecil juga. Mm-mm. Sekitar umur berapa? Umur berapa ya? Kayaknya ada kelas 2 lah, kelas 2 2 SD. SD berarti sekitar umur 8 tahunan. Ya, kemungkinan segitu. Kenapa bisa hampir dibawa kelong wewe? Karena kan tahu sendiri ya, dulu rumornya kalau kelong wewe tuh bakal bawa anak-anak yang belum disunat gitu. Nah, gue posisi kelas 2 SD itu emang belum sunat gitu kan. Gue nggak tahu kalau tentang rumor Ya, itu. Yang gue kayaknya tahu sih yang gitu kan? gue taunya kayak gitu. Emang nggak kayak gitu ya? Hmm. Karena yang gue tahu tuh kalau misalnya pulang maghrib biasanya anak kecil tuh diculiknya sama kelong wewe. Gue taunya gitu. Ya, Cuman kalau rumor itu gue belum pernah dengar tuh. gue sih kalau misalnya di tempat kampung gue rumornya kayak gitu. Jadi gue pulang ngaji itu dijemput sama mamang gue, yang dijemput kan pakai motor ngelewatin pohon bambu tuh sebelum rumah tuh. Jadi jalan belakang, jalan kampung. Dari situ kebun bambu itu nggak tahu kenapa mamang gue cuman kayak apa ngibasin kepalanya aja. Tiba-tiba itu ada suara ketawa. Entah itu kelong wewe, entah kunti gitu ya. Soalnya emang mamang gue juga nggak cerita apa-apa. Gue denger jelas gitu. Gue bilang, gue cerita ke orang tua gue. Nah, biar cuman diingetin doang sama mama gue kayak gini-gini, malah makin ditakut-takutin bukannya gimana gitu kan. Bukannya ditenangin. Tapi setelah itu nggak nanya juga ke mamang. Enggak, dia nggak mau ceritain. Kenapa gitu nggak mau nyeritain? Nggak tahu juga sih. Mungkin ya dia yang bisa, dia yang tahu kali. Oh, jadi saat itu si mamang ini emang orang bisa. Gue cuma feeling aja sih kayak itu. Pokoknya sosoknya cewek kayak ketawa kunti atau kayak gitulah. Itu kenceng. Kenceng banget jelas. Tuh, itu yang kedua sih. Terus kalau misalkan pengalaman yang lain tuh waktu bulan puasa.
Kenapa bulan puasa? Kan harusnya Enggak. setan Nah itu dikurung, gue juga kan? bingung sebenarnya waktu di bulan puasa itu. Waktu bulan puasa tuh kan harusnya emang setan tuh katanya kan di kerangkeng gitu ya. Iya. Tapi ya namanya zaman-zamanan kita kan waktu masih kecil seneng abis sahur pada main keluar gitu sama teman-teman gitu. Nah main ke Jalan Baru Jonggol, emang sebenarnya di Jalan Baru Jonggol itu terkenal sih horor gitu dan banyak tragedi kayak gitu di jalan barunya. Terkenal horornya tuh horor apa maksudnya? Ya Kayak banyak sih, maksudnya banyak kejadian. Kayak dulu saudara gue juga sempat kerja di pabrik gas, ngeliat sosok-sosok kayak gitu juga gitu. Pokoknya sebelum banyak bangunan dulu tuh horor banget dan banyak tragedi juga, entah kecelakaan, entah begal kayak gitu-gitu. terus kenapa tuh di situ? Nah gue di situ pas yang lain lagi bercanda-bercanda, gue sempet ngelihat ke satu arah gitu. Dan situ gue ngelihat ada bayangan lewat. Entah perasaan gue doang, entah itu benar gitu. Nah setelah gue cerita itu ya namanya anak-anak pasti langsung pada lari dong, pada pulang pas ngedenger gue bilang kayak gitu. Itu sih ya cuman segitu doang sih kalau misalkan untuk pengalaman pribadi gue. Itu bayangannya tuh bayangan hitam gitu? Hitam. Tapi gede atau gimana? Seukuran orang dewasa sih kayak gitu. Lewat gitu? Tapi jelas kelihatan kayak bentuk kepalanya, tangannya kayak gitu. Ya entah mungkin itu emang orang kali karena jauh ya. Jadi kayak dari seberang jalan gitu gua ngeliatnya. Oke. Dari sudut ini kayak Enggak, lurus ke gitu? depan ya. Cuman jaraknya tuh Jauh. satu ini jalan besar gitu. Jadi seberangnya gitu. Itu pengalaman pribadi tuh? Iya itu pengalaman pribadi. Kalau pengalaman pribadi yang lain sebenarnya ada, cuma itu pas gua lulus SMA. Itu kenapa? Lulus SMA, gue juga sebenarnya masih mempertanyakan hal ini. Jadi dulu gua pernah punya cewek dan itu kejadian horornya nggak tahu kenapa kok lewat elektronik. Maksudnya tuh? Lewat elektronik, jadi dari SMS, telepon, bahkan sampai postingan sosmed. Itu gue juga masih belum nemuin jawabannya. Iya maksudnya kayak gimana gitu? Oke, yang pertama tuh kayak SMS mungkin gue berpikir itu mungkin telat aja kali ya. Jadi ya gue katanya nge-SMS ke dia dan begitu pun sebaliknya, tapi di jam gue udah tidur atau dia udah tidur sebenarnya itu. Itu isi SMS-nya apa? Kayak biasa gitu. Terus misalkan gini ya, waktu itu emang kejadiannya begini. Dia SMS ke gue nanya manggil aja gimana sih? Ya orang pacaran biasanya. Terus gue balas, ya kenapa? Nah disitu nggak balas lagi. Gue tanya besoknya, semalam mau ngapain? Hah? Enggak nge-SMS apa-apa. Gue liat di SMS-nya nggak ada emang sebenarnya. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada riwayatnya? Nggak ada riwayat dia ngechat ke gue, tapi gue ke dia ada. Gitu. Begitupun sebaliknya? Begitupun pas kejadian sebaliknya gitu. Dia Jadi juga gua nggak nanya ada. gitu? Bahkan yang parahnya sih gini, kejadian keduanya gitu ya, yang mulai ke telepon, ini juga posisi siang, bukan siang sih, pagi, jam 9. Itu nelfon? Gua balik nganterin emak gua dari pasar, posisi cewek gua kan dia di sekolah. Bisa dibilang jam 9 tuh jam istirahat ya. Iya. Nah dia tiba pas gua nyampe di rumah, baru buka jaket gitu, mau duduk, dia nelpon tuh, gua angkat. Tiba-tiba dia marah. Tadi ngomong apaan sih? Kok nggak jelas banget? Hah? Kata gue, ngomong apaan? Gue coba ngecek kan riwayat ini, riwayat teleponnya emang kepencet atau gimana gitu kan, takutnya kepencet. Tadi kamu nelpon, nanya gini. Pokoknya suaranya katanya jelas suara gua dan itu nomornya nomor gua, makanya dia langsung nelpon balik. Gitu kan. Kata gue, enggak, gue barusan habis nganterin emak gue ke pasar. Tapi tadi kamu bener ngomong gini. Nanya, kamu lagi di mana? Terus kesananya omongannya nggak jelas gitu katanya. Nggak jelas itu kayak gimana maksudnya? Kayak kamu lagi, pokoknya jadi nggak jelas gitu loh. Ngegumam gitu? Kayak dia nggak bilang, pokoknya jadi nggak jelas lah. Ngomong apa kayak entah putus-putus atau gimana gitu. Dia bilangnya pokoknya nggak jelas sananya. Nah, di situ juga gue bingung lah. Gue kasih lihat tuh pas udah ketemu tuh, nggak ada gitu. Dan logikanya gini, gue kan tahu posisi dia lagi sekolah. Yeah. Ngapain gue nelpon terus nanya, kamu lagi di mana gitu loh? Iya benar. Itu kan aneh. Nah itu, dan yang terakhir paling parah, yang sampai posting di sosmed.
Itu posting apa? Foto sebenarnya gelap dan gue coba ngedit itu fotonya ada mata 3. Jadi sepasang mata terus satu mata lagi lebih gitu, satu mata lebih di samping. Itu masih ada sekarang fotonya? Udah gue hapus waktu itu karena posisi itu di IG cewek gue, dia tuh lagi PKL jam-jam segitu, jam postingannya itu di upload gitu ya, harusnya dia lagi kerja gitu, lagi ini ngelakuin PKL-nya lah gitu, nggak megang HP. Nah gue lagi lihat kok dia posting ini gitu loh. Nah pas baliknya gue tanya gitu. Nah karena gue tanya kayak gitu dia ketakutan kan, ya udah dihapus aja. Cuman udah gue sempet gue screenshot gitu. Terus gue edit, gue terangin saturasinya, ininya apa, kecerahannya kayak gitu lah. Dan itu jelas banget mata. Sepasang mata sama ada satu mata lagi gitu. Kayak orang gitu ya. Gini terus ada orang lagi di sini, cuman matanya kelihatan satu doang kayak gitu. Itu nanya ke yang lain nggak? Maksudnya kenapa ini kejadian kayak gini? Waktu itu gue nggak ada kenalan yang bisa. Dan gue juga jujur waktu itu bisa bilang lagi bucin-bucinnya gue ngejauh dari tongkrongan. Jadi gue nggak sempet nanya ke teman-teman gue. Ya maksudnya kayak Tuh. aneh nggak sih lewat elektronik sampai Nah itu segitunya? sebenarnya kalau mereka sih, gue pernah nanya, mereka ngejawabnya kayak mungkin itu mah lagi error aja gitu. Tapi kok error sampai bisa nelpon suaranya sama persis kayak gue, itu kan Iya. aneh. Nomornya pun nomor gue Betul. gitu. Itu Dan belum bisa kalaupun dijelaskan. error harusnya ada riwayatnya. Nah di HP guanya gitu kan, Iya. keluar sana itu nggak tahu tuh. Nah terus yang lebih anehnya lagi sampai bisa posting IG. Itu dan itu di postingannya dia. Itu belum terpecahkan sih sampai sekarang. Itu Sampai pengalaman. sekarang. Soalnya belum ada, gue juga belum nemuin lagi sih orang-orang yang bisa atau bisa ngejawab ini. Mungkin nanti dari sobat Klana ada yang bisa Mungkin ngejawab kali dari di komen. sobat karena ada yang tahu kenapa bisa kejadian kayak gitu, mungkin bisa komen untuk memberi jawaban agar terpecahkan ya. Terus setelah itu gimana? Nah udah ya gimana, gue pas dapat jawaban itu dari teman-teman, ya udah dilupain aja gitu. Nah kalau misalkan itu kan pengalaman pribadi itu ya, sampai gede. Nah kalau misalkan yang lain tuh mungkin cerita adik gue waktu kecil. Kenapa adanya? Jadi dulu tuh gue tadinya berpikir ya mungkin namanya anak-anak ya random gitu ya. Jadi dia waktu kecil tuh kalau maghrib disuruh masuk tuh nggak mau masuk rumah tuh. Pokoknya nangis kejer kayak gitu. Dan kebiasaan anehnya tuh dia sampai nggak mau pakai celana. Adek gue yang cewek. Tapi sekarang udah enggak kan? Aman, udah diobatin dibawa ke orang pintar lah, dan itu juga udah dijelasin sama orang. Gue juga tahu cerita ini setelah dibawa ke itu, dan karena mungkin orang tua gue ngerasa kok ini anak begini mulu kali tiap maghrib nangis, terus meskipun enggak maghrib gitu ya, pokoknya dia di rumah nggak pernah mau pakai celana gitu. Terus kenapa tuh katanya? Jadi di depan rumah itu ada pohon mangga tuh. Nah di pohon mangga itu ada pohon beringin kecil. Itu nggak tahu gimana caranya tumbuh di situ aja. Oh jadi si pohon beringin ini tumbuh di pohon mangga ini? Jadi di pohon mangga gua tuh kayak ada tanaman apa sih yang bentuknya kayak mangkok gitu loh. Nggak tahu tanaman apa, gua nggak begitu paham. Nah dari situ tuh keluar ada pohon beringin kecil. Terus? Dan itu jelas banget emang pohon beringin. Awalnya juga kan orang tua gua mikir, wih unik nih, keren gitu ya, kok bisa ada pohon beringin tumbuh di pohon mangga gitu. Tapi nggak taunya itu malah ngegangguin adik gua. Ngeganggu sih sebenarnya, kayak apa sih? Mereka katanya sih ngajakin main gitu. Sering ngajakin main adik gua. Dan emang sosok mereka tuh ya nggak berbusana, dan itu tuh sosoknya keluarga gitu, dan ada juga emang sosok yang seumuran sama dia gitu. Oh jadi si adenya ini kayak ngikut karena lihat si hantu-hantu ini nggak berbusana, jadi dia ngikutin gitu intinya. Kayak begitu orang lebih. Jadi tiap maghrib tuh dia katanya suka diajak main sama sosok-sosok itu, terutama yang anaknya itu, anak dari sosok-sosok itu. Itu diajak mainnya tuh kayak gimana maksudnya? Kayak ya pokoknya sih kalau dari mereka bilangnya diajak main. Emang sih dia di luar entah main pasir atau apa kayak gitu. Nggak jelas aja gitu mainnya. Kayak anak kecil pada umumnya main sama temennya tapi sendirian gitu kelihatannya. Tapi sekarang udah nggak ada pohonnya.
Udah nggak ada. Memang waktu itu cuman beberapa bulan pas diinin sama yang orang bisa itu dicabut gitu. Pohonnya dipindahin tahu di mana gitu. Pokoknya udah nggak ada sosoknya juga dan ada gue juga udah normal-normal aja gitu. Ya karena kalau misalnya anak kecil tuh kan sensitif Iya, ya masih makan hal sensitif gitu banget kan. kayaknya. Kayak gitu. Berarti terus sekarang udah aman aja nih berarti adiknya. Aman aja. Terus pengalaman lainnya? Kalau pengalaman lain di sekolah sih itu bukan gua sih ya, tapi cerita dari guru gua. Kenapa? Jadi gua tuh dulu suka download film pakai wifi sekolah sampai sore berdua sama teman gua. Dia biasanya nemenin gua nungguin karena biasanya dia nebeng motor gua gitu buat balik. Jadi nungguin kadang sampai maghrib gitu sampai ininya beres tuh. Nah di satu hari gue itu pulang cepat jam 3 gue udah pulang. Dan kan ada beberapa guru yang emang standby di situ ya di sekolah. Nah waktu dia ngecek kelas di kelas gua katanya ada gua sama temen gua itu ya emang biasa kayak gitu kan. Oh, yang download film gitu. Iya yang biasa pulang sore. Ditanya katanya, Bim lu lagi ngapain sih nih belum pulang sih gitu. Di jam segini cuma diem aja dan katanya sih juga laptopnya juga ada sampai ada bentuk laptopnya juga gitu. Gua lagi download lagi diem mantengin laptop berdua gitu. Terus? Iya tapi ditanya katanya nggak jawab. Terus di situ gurunya gimana maksudnya ekspresinya? Dia sih gue dapat cerita ini sih dari teman gue ya. Jadi dia ceritain ke teman gue, terus dia juga cerita teman gue ini baru nyeritain ke gue. Nah gue bilang situ lah kan kemarin kita pulang cepet gitu, kok bisa gitu kayak gitu. Nah kata dia gue juga nggak tahu gimana. Cuman kalau misalkan ditanya ekspresi gurunya, dia emang udah biasa sih sebenarnya. Oh, berarti dia udah biasa ngelihat hal itu di sekolah itu. Bahkan waktu itu aja dia sempat ngeliat penjaga sekolah juga gitu. Padahal penjaga sekolahnya lagi nggak jaga di situ. Oh jadi bukan bagian dia gitu. Berarti di sekolah lu ini emang banyak hantu yang menyerupai orang-orang di situ. Soalnya yang namanya sekolah pasti ada aja kan cerita horornya, Iya, mistisnya gitu. Itu sih yang gue alamin gitu ya, yang diceritain bahkan menyerupai diri gue gitu. Terus tadi yang paling horornya tuh gimana tuh? Nah ini gue juga mungkin harus disclaimer dulu kali ya ke sosoknya. Soalnya agak benar-benar mengerikan, bahkan sampai temen gue aja waktu itu dikasih peringatan sama sosok itu langsung. Peringatan tuh kayak gimana? Di dalam mimpi atau? Bukan, jadi kita lagi cerita, lagi di tongkrongan gitu ya. Jadi waktu itu emang kita lagi senang-senangnya horor juga gitu, cerita-cerita horor, terus bahkan sampai ada beberapa yang emang ikut ke perguruan silat kayak gitu, tapi dapat ilmu kayak gitunya juga buat mendalami hal-hal makhluk halus gitu, goib-goib. Nah, jadi kita suka nyoba buat masukin sosok-sosok kayak gitu buat ditanya gitu kan, jadi mediasi lah kayak gitu. Terus? Nah, ini kebetulan lagi cerita aja gitu. Kita lagi cerita, temen gua tuh dia nyeritain tragedi di salah satu rumah kosong daerah Jonggol. Cuman itu kampungnya tuh ke arah apa ya namanya? Pokoknya kalau misalkan orang Jonggol pasti tahu Cibodas Malati lah situ. Ke arah Cibodas Malati. Jadi ada satu rumah kosong dan di situ dulu sempet ada grup band yang mau bikin video klip. Cuma detailnya gue agak lupa jujur ya. Entah mereka udah dapat izin atau enggak. Pokoknya setelah bikin video klip itu juga gue lupa ininya, detailnya. Mereka meninggal pas di lokasi atau setelah pembuatan gitu. Pokoknya semuanya meninggal. Oh jadi setelah mereka bikin video klip di rumah itu, semuanya pada meninggal? Iya. Dan sosok itu pas diceritain, datang terus masukin ke teman gue yang emang biasa jadi mediator gitu. Tiba-tiba masuk dan teman gue yang lagi cerita karena dia ikut perguruan itu, jadi punya pengaman gitu ya, istilahnya penjaga lah. Kalau di Sunda tuh istilahnya pamacan. Kayak gitu. kodam gitu. Ya. Nah, setelah diituin pokoknya suasana jadi panas banget. Dia pokoknya sambil nunjuk-nunjuk gini.
maksudnya apa lu ceritain soal gua kayak gitu. Oh, si sosok Iya, ini. nggak terima dia sebenarnya. Karena itu ya namanya tragedi mungkin ya dia nggak terima. Tapi kita juga belum tahu itu apa benar sosok orang yang meninggal atau sosok lain yang menyerupai gitu. Cuma ini doang gitu. Terus setelah dia masuk ke temen lu itu, Tadinya hampir bentrok hampir sama- ribut sama teman gue yang cerita. Dia kan pemacannya tuh aktif gitu, langsung kayak orang kesurupan tapi ininya macan gitu ya. Nah kayak gitu, jadinya hampir ribut tapi kita pegangin. Yang shot itunya juga udah mau ini aja, kayak mau nonjok gitu. Oh itu ya nggak tahu kenapa dia sampai nggak terima kayak gitu loh. Tapi bisa ya, maksudnya secepat itu dia datang gitu. Ya entahlah, mungkin karena Atau ceritanya temen gue sih ceritainnya detail banget. Kalau gak salah sih dia sampai nyebutin nama, terus kayak bandnya orang mananya gitu. Oh, sampai nyebutin nama-nama si band Detail ini. gitu. Kalau gue jujur aja lupa gitu. Itu kejadiannya tahun berapa kira-kira? Kalau misalkan soal kejadiannya temen gue nggak cerita sih. Jadi cerita aja itu di tahun 2017. Jadi itu emang udah kejadian lama banget. Udah lama banget. Dia juga kayaknya dapat dari orang lain juga itu ceritanya. Sih mungkin ya itu aja sih yang paling menurut gue paling serem. Itu kerasa panasnya sampai ke semua orang yang di situ. Iya, hawa juga udah langsung gak enak. Tadinya kan ya namanya malam gimana sih dingin-dingin aja gitu. Tiba-tiba jadi panas juga hawanya. Dan panasnya itu nggak cuman suasananya, udaranya gitu. Tapi sampai mau pada ribut gitu. Misalnya kontrakan kecil gitu kan tempat tongkrongannya. Tapi sekarang masih ada itu rumahnya. Gua belum pernah kesana lagi sih, udah lama banget. Tapi pernah ke rumah itu? Gua pernah lihat setiap kalau mau kalau misalkan orang-orang luar Jonggol mungkin tahu sih ini pemandian Sodong. Sodong, oh iya tahu. Nah, ke arah sana itu ada, jadi di tikungan gitu rumah kosongnya. Itu emang sih, udah nggak terurus banget sih. si rumah kosong ini emang bekas apa gitu? Maksudnya emang bekas ada tragedi kah atau emang ya udah kosong ditinggal gitu? Gua juga lupa waktu itu sih teman gua emang pernah cerita kayaknya emang itu pernah bekas tragedi juga, entah bunuh diri atau pembunuhan gitu di situ. Maksudnya si band ini nih ngadain maksudnya video klip di situ. Sampai kena ininya Iya, gitu, maksudnya- tragedi. Dia emang sebelumnya nggak tahu gitu atau Nah, ya itu. udah aja bikin gitu. Itu juga gue kurang tahu ke situ detailnya. Kalau sampai meninggal semua agak takut ya. Kayaknya mungkin yang sebelumnya entah kayak apa sih, kalau kayak di film tuh bikin kutukan atau ngutuk tempat inilah gini mungkin. Oh iya, jadi kayak ya udah di tempat ini kayak terkutuk. Iya kali siapapun ngasih yang- sumpah serapah kali gitu ya. Iya, Ini ya. Siapapun yang pakai tempat ini atau ngapa-ngapain tempat ini mungkin gitu. setelahnya bakal kayak gini gitu. Hanya di situ. Jadi bisa dibilang kalau kata orang di sini nggak boleh begini, nggak boleh begitu, mending turutin aja deh. Daripada kayak gitu ujungnya kan. Berarti setelah si sosok ini datang, ribut segala macem, abis itu dikeluarin dia, maksudnya Ya ini sih tetap kita minta maaf dulu gitu sebelumnya gini. Pokoknya gue nggak mau kalau misalkan lu ceritain gini lagi katanya. Gue juga sebenarnya mau ceritain ini juga tadinya sempat bimbang nih. karena takut. Apakah sosoknya dengar juga gitu? Mungkin dengar, tapi kita kayaknya nggak datang sih harusnya, karena kan Semoga aja. nggak menceritakan sedetail yang Iya. temen lu ceritain kan. Dia benar-benar detail banget emang. Nah mungkin kalau sedetail itu mungkin bisa jadi datang Iya, jadi nggak terima juga dia. Iya udah. Ya, itu aja sih emang. Jadi lebih baik kita akhiri cerita ini sebelum sosok itu datang ke sini. Iya. Berarti itu pengalaman yang cukup horor ya, sampai benar-benar si sosoknya ini datang di sampai nunjuk-nunjuk sampai bikin suasana panas. Semoga sosok ini nggak datang ke sini ya, Ya. sobat. Semoga aja sih. Semoga aja. Oke, jadi mungkin segitu aja kali ya cerita Ya, kali segitu ini. aja. Mungkin nanti kalau si temen ini yang tadi ceritain punya kesempatan, mungkin bisa datang ke sini Ya. buat ceritain yang lebih detail lagi. Oke,
Cukup sekian cerita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di cerita Kelana selanjutnya.